Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ahmad Kusairi MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Big Data. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10 kelas MG 802 yang terdiri dari saya Raisa Maulida, kemudian rekan saya Bella Aisyah Ayu Aprilia, serta Hasto Prabowo Santoso. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan judul Penerapan Bisnis Big Data dan Data Mining berbasis Kris DM untuk memprediksi pembatalan pesanan pada industri e-commerce Indonesia menggunakan Rapid Miners. Next. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pertumbuhan transaksi e-commerce yang tinggi, sehingga menghasilkan data dalam jumlah yang besar atau big data. Nah, salah satu permasalahannya adalah tingginya pembatalan pesanan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan, sehingga dibutuhkan suatu model yang dapat memprediksi pembatalan pesanan. Pada kali ini kami akan menggunakan pendekatan Kris DM dan Rapid Miner. Next. Berdasarkan latar belakang di atas, ada 3 fokus utama yang menjadi rumusan masalah serta tujuan. Yang pertama adalah bagaimana algoritma Big Data mendukung pengolahan data transaksi dan prediksi pembatalan pesanan. Yang kedua, bagaimana tahapan Kris DM diterapkan dalam pengolahan dataset menggunakan Rapid Miner. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan model klasifikasi yang paling efektif untuk memprediksi pembatalan pesanan. Tujuannya juga ada 3, yaitu menjelaskan algoritma, mengimplementasikan Kris DM, dan membandingkan model klasifikasi. Next. Konsep bisnis big data sendiri ada 5, yaitu atau biasa kita kenal dengan visual 5V, volume, velocity, variety, veracity, dan value. Kelima elemen 5V di atas berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam mengelola serta memanfaatkan big data untuk keunggulan bisnis. Next. Berikut adalah framework dari JSDM yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah business understanding atau memahami tujuan bisnis dan kebutuhan dari perspektif bisnis. Kemudian yang kedua ada data understanding, yaitu mengumpulkan data awal dan memahami kualitas, isi, serta karakteristik data. Yang ketiga ada data preparation, yaitu membersihkan, mengubah dan menyiapkan data agar siap digunakan pada pemodelan. Yang keempat ada modeling, membangun model dengan berbagai teknik untuk menemukan pola atau insight data. Yang kelima ada evaluation, yaitu mengevaluasi model dan hasilnya untuk memastikan sesuai dengan tujuan bisnis. Dan yang terakhir ada deployment, menerapkan model ke lingkungan operasional sehingga dapat memberikan nilai bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tahapan yang pertama yaitu business understanding. Next. Apa itu business understanding? Di sini adalah untuk masalahnya yaitu pembatalan pesanan yang tinggi. Sehingga tujuannya untuk memprediksi status order dengan targetnya status order selesai atau status order batal. Nah, ukuran keberhasilannya tidak hanya prediksi saja, yaitu juga recall, precision, atau EUC. Mengapa prediksi status order penting? Karena untuk mengurangi kerugian akibat pembatalan pesanan, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memprediksi status order secara akurat, bisnis dapat mengurangi pembatalan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, tahapan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Aisyah Ayu Aprilia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Raisa. Perkenankan saya Bella Aisyah, izin melanjutkan presentasi. Sekarang kita masuk ke bagian data. Dataset yang kami gunakan adalah Indonesia E-commerce Sales and Shipping tahun 2023 sampai 2025 yang kami peroleh dari platform Google. Dataset ini memuat 20.759 transaksi dengan 19 atribut. Artinya setiap garis data mewakili satu pesanan lengkap dengan informasi yang menyertainya. Beberapa contoh atribut yang kami gunakan antara lain total quality atau jumlah produk, total weight atau
total berat pesanan, ongkir, metode bayar, provinsi tujuan, kategori produk, dan yang paling penting adalah status order. Atribut status order inilah yang akan menjadi label atau target dalam analisis kami, sementara atribut lainnya berperan sebagai variabel prediktor. Dengan volume keberagaman dan periode yang dimilikinya, dataset ini memenuhi karakteristik big data dan sangat layak untuk dieksplorasi lebih dalam ke tahap berikutnya. Setelah mengenal datasetnya, kita masuk ke tahap data understanding, yaitu memahami isi dan karakteristik data. Fokus pertama kami adalah pada label, yaitu status pesanan, dan disinilah kami menemukan sebuah kondisi yang sangat penting. Dari total pesanan, sebanyak 86,4% berstatus selesai, atau setara 17.929 pesanan, sementara sisanya 13,6% berstatus batal, yaitu 2.830 pesanan. Perbandingan ini langsung memberitahu kita bahwa kelasnya sangat timpang. Jika kita lihat ringkasan atribut dominan di sebelah kanan, ada beberapa temuan menarik. Dari sisi tahun, presentasi pembatalan justru menunjukkan tren menurun dari 20,7% turun ke 14,1%, lalu ke 13%. Dari sisi metode pembayaran, COD mendominasi dengan 11.468 pesanan. Untuk layanan pengiriman, mayoritas pelanggan memilih hemat kargo dan secara geografis, transaksi terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Next. Selanjutnya adalah tahap data preparation, di mana kami membersihkan dan menyiapkan data agar siap dimodelkan. Seluruh proses ini kami rangkai di rapid manner melalui 7 operator yang berjalan secara berurutan. Alurnya dimulai dari read CSV untuk membaca dataset dari file, kedua set row untuk menetapkan atribut status order sebagai label, ketiga imputasi untuk mengisi nilai-nilai yang hilang, keempat remove useless untuk menghapus atribut yang tidak relevan atau tidak memberikan kontribusi. Kemudian yang kelima, normalize untuk menormalkan data numerik agar semua berada pada skala yang sama. Dan yang terakhir, store untuk menyimpan dataset hasil persiapan agar bisa langsung digunakan pada tahap pemodelan. Next. Sebelum membangun model, kami melakukan seleksi fitur untuk mengetahui atribut mana yang paling berpengaruh terhadap target, yaitu status order. Metode yang kami gunakan adalah information gain, yaitu mengukur seberapa kuat sebuah atribut mampu memisahkan pesanan selesai dari pesanan batal. Dari tabel bobot atribut teratas, perkiraan ongkir menempati posisi tertinggi dengan bobot 0,009. Menariknya, atribut-atribut teratas ini sebagian besar berkaitan dengan ongkos kirim dan berat barang, yang secara bisnis memang masuk akal. Semakin tinggi ongkir, semakin besar kemungkinan pelanggan membatalkan pesanan. Secara umum, seluruh bobot bernilai sangat kecil. Tidak ada satupun atribut yang memiliki daya pisah yang kuat terhadap label. Artinya, sinyal prediktif untuk pembatalan pada dataset ini memang relatif lemah dan akan tercermin pada nilai AUC model yang tidak tinggi. Jadi sejak awal kita sudah bisa memperkirakan bahwa performa model tidak akan sempurna dan itu bukan kegagalan, melainkan cerminan dari karakteristik datanya sendiri. Next. Sekarang kita masuk ke tahap modeling. Pada tahap ini, tujuan kami adalah membandingkan performa beberapa algoritma klasifikasi dalam memprediksi pembatalan pesanan, sehingga kita bisa menemukan model yang paling efektif. Kami menggunakan 3 algoritma. Pertama, decision tree, yaitu algoritma berbasis pohon keputusan yang mudah diinterpretasi. Kedua, naive Bayes, algoritma probabilistik yang berbasis teorema Bayes. Dan ketiga, random forest, yaitu algoritma ensemble yang menggabungkan banyak decision tree sekaligus. Agar evaluasinya adil dan tidak bias, ketika model ini kami uji menggunakan cross-validation dengan skema tenfold stratified sampling. Jadi data dibagi menjadi 10 bagian secara berlapis berdasarkan kelas targetnya. Pendekatan stratified ini penting justru karena data kita tidak seimbang lagi. Dengan begitu, proporsi pesanan batal tetap terjaga di setiap fold dan hasil pengukurannya menjadi lebih objektif dan stabil. Next. Mari kita lihat lebih dekat salah satu modelnya, yaitu decision tree. Pada layar ini ditampilkan visualisasi pohon keputusan yang dihasilkan oleh rapid manner. Meskipun terlihat kompleks, ada satu bagian yang paling penting untuk kita perhatikan, yaitu simpul paling atas atau root node. Root node dari pohon ini adalah perkiraan ongkir. Ini bukan sekadar detail teknis. Dalam sebuah decision tree, atribut yang berada di root node adalah atribut yang menjadi pemisah utama atau split pertama.
Artinya, itulah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah sebuah pesanan akan selesai atau batal. Temuan ini konsisten dengan hasil seleksi fitur kita di slide sebelumnya, di mana perkiraan ongkir juga menempati bobot tertinggi. Jadi dari dua sudut pandang yang berbeda, kesimpulannya sama. Ongkir tinggi berkaitan erat dengan meningkatnya risiko pembatalan pesanan. Cara makna bisnis, ini memberi kita arah yang jelas. Jika perusahaan ingin menekan angka pembatalan, maka kebijakan terkait ongkos kirim adalah titik intervensi yang paling strategis. Temuan inilah yang nantinya akan kita bawa ke tahap evaluasi dan rekomendasi bisnis pada slide berikutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Resto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Seto Prabowo Santoso akan melanjutkan ke slide berikutnya. Masuk ke bagian hasil evaluasi, di tahap ini kami membandingkan kinerja tiga model menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, AUC, recall untuk kelas batal, dan F-measure pada kelas positif, di mana kelas positif di sini adalah pesanan yang batal. Kalau kita lihat dari tabel hasil cross-validation ini, decision tree mendapat akurasi 86,2%, sedangkan AUC 0,580, recall batalnya 1,6%. Naive Bayes akurasinya 83,4%, EUC 0,581, tapi menariknya recall batalnya paling tinggi, yaitu 8,9%. Sedangkan Random Forest akurasinya paling tinggi, 86,4% dengan AUC 0,596, namun recall batalnya justru 0%. Berdasarkan hasil pengolahan di Redminer dengan kelas adalah batal. Kita analisis hasilnya. Fokus utama kami adalah model yang paling mampu mendeteksi pembatalan atau kelas batal sebaik mungkin. Perlu diingat, datanya tidak seimbang. 86,4% pesanan selesai dengan 13,6% pesanan batal, sehingga evaluasi berdasarkan akurasi. Kalau kita bandingkan dua, random punya akurasi tertinggi, tapi recall-nya artinya model ini sangat baik kanan yang selesai, tapi belum mampu mendeteksi pembatalan sama sekali. Sehingga naive Bayes akurasinya lebih rendah, tapi justru lebih sensitif terhadap kelas batal dibanding random forest. Kesimpulannya di sini, akurasi tinggi lalu berarti model terbaik. Model terbaik adalah yang paling efektif mendeteksi pembatalan. Selanjutnya, meskipun kinerja prediktifnya masih terbatas, proses SDM ini tetap menghasilkan nilai bisnis atau big data value. Ada tiga rekomendasi yang diterapkan. Yang pertama, fokus pada ongkir. Karena perkiraan ongkos kirim konsisten, jadi faktor paling berpengaruh terhadap pembatalan, perusahaan bisa menekan pembatalan lewat subsidi ongkir untuk pesanan beresiko, program gratis ongkir bersyarat, dan transferasi biaya kirim sejak awal. Manfaatnya meningkatkan konversi dan mengurangi pembatalan akibat biaya kirim yang mahal. Yang kedua, gunakan model sebagai penyaring awal, bukan penentu tunggal. Naive Bayes bisa dipakai untuk menandai pesanan beresiko agar bisa diverifikasi, tapi tetap sebagai decision support, pendukung keputusan, bukan keputusan otomatis. Ketiga, perkaya data. Dataset perlu dilengkapi dengan atribut perilaku pelanggan dan penjual, serta menerapkan teknik penyeimbangan kelas seperti oversampling di literasi berikutnya. Dan perlu ditekankan, siklus Chris DM ini bersifat iteratif. Temuan di fase evaluasi mengarahkan kita ke business understanding dan data preparation untuk hasil yang lebih baik. Berdasarkan implementasi yang sudah dilakukan, dapat kami tarik beberapa kesimpulan. Pertama, algoritma klasifikasi berhasil mengubah data transaksi yang besar, kompleks, dan tidak seimbang menjadi pola prediksi pembatalan menggunakan klasifikasi. Kedua, M berhasil diterapkan secara lengkap, mulai dari business understanding untuk menetapkan label status, data understanding yang menemukan missing value dan ketidakseimbangan kelas, data preparation dengan 7 operator pembersihan, modeling dengan 3 algoritma, dan tenfold cross-validation sampai evaluation. Ketiga, perkiraan ongkir jadi faktor utama. Berdasarkan information gain, atribut perkiraan ongkir paling berpengaruh terhadap pembatalan. Random forest akurasinya tertinggi tapi recall batalnya 0%. Sedangkan naive Bayes lebih berguna secara bisnis dengan recall 8,9%, nilai AUC yang berkisar 0,58,
sampai 0,6 menandakan sinyal prediktif yang masih lemah. Jadi kesimpulan akhirnya, perkiraan ongkir adalah faktor utama pembatalan. Kris DM berhasil diterapkan secara sistematis dan naive Bayes paling bermanfaat untuk mendeteksi pembatalan. Berikut beberapa saran untuk mengembangkan model ke depan. Pertama, perkaya dataset dengan atribut pelanggan dan penjual. Dataset perlu diperkaya dengan atribut perilaku pelanggan dan penjual, serta menerapkan teknik penyeimbangan kelas seperti oversampling dan pembobotan kelas. Kedua, evaluasi tidak hanya bergantung pada akurasi semata, melainkan lebih mengutamakan recall dan precision pada kelas minoritas, yaitu kelas batal yang menjadi fokus bisnis. Ketiga, prioritas kebijakan terkait ongkos kirim. Perusahaan e-commerce disarankan memprioritaskan kebijakan ongkir sebagai langkah paling berdampak dalam menekan angka pembatalan. Sebagai catatan penting, karena siklus Kris DM bersifat iteratif, hasil evaluasi ini jadi masukan untuk kembali ke fase business understanding dan data preparation demi meningkatkan kualitas model di iterasi berikutnya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izin membacakan kutipan pada slide berikut ini. Big data is Big data is valuable not because it is big, but because it is enable better decision. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Kusyairi atas telah di apabila selama presentasi kurang maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.